Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas soal lagi, latihan soal SKD TIU CPNS 2024. Kita mulai dari soal pertama tentang silogisme. Ada suatu pernyataan, semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun itu mempunyai hak pilih. Kemudian kalimat berikutnya, semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Berarti secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa semua mahasiswa S1 itu mempunyai hak pilih, ya. Jadi pilihan yang tepat ada di pilihan yang A. Kemudian lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika musim kemarau, tumbuh-tumbuhan meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya, ya. Jadi salah satu adaptasi itu meranggas dengan cara menggugurkan daunnya. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Kesimpulan yang betul adalah, jadi kalau misalkan musim kemarau, tumbuhan meranggas. Kalau meranggas, sampah berserakan. Kita bisa simpulkan dua kalimat ini. Jika musim kemarau, ya, saya akan coba ubah warnanya. Jika musim kemarau, maka sampah berserakan itu ada di pilihan yang D, ya. Saat musim kemarau, sampah berserakan. Soal nomor 3, semua sarung bermotif kotak-kotak, kemudian sebagian kebaya adalah sarung. Perhatikan, karena sebagian kebaya adalah sarung dan semua sarung adalah motif kotak-kotak, berarti kita bisa simpulkan sebagian kebaya itu motifnya kotak-kotak, gitu ya, bermotif kotak-kotak. Ini kalimat kesimpulannya. Ini ada di pilihan yang C, sebagian kebaya bermotif kotak-kotak. Nah, untuk soal nomor 4, ini analisa, ya, soal analisis urutan. Kita coba cek dulu. Prestasi belajar Ira lebih tinggi daripada Dika dan lebih rendah daripada Tita. Kita akan coba urutkan dulu, ya. Ini saya coba enter ke bawah aja. Kita urutkan terlebih dahulu. Di situ ada posisi Ira lebih tinggi daripada Dika, berarti Ira di atas, Dika di bawah, dan lebih rendah dibandingkan Tita. Berarti Tita di atas Ira kan. Kemudian prestasi belajar Kania lebih rendah daripada Ira, berarti Ira ada di bawah, Kania ada di bawah kan. Kania ada di bawah, tetapi lebih tinggi daripada Dika, berarti Dika di bawah, betul. Prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika, Dani lebih tinggi daripada Dika, berarti di sini, dan Kania berarti di atas. Dani disimpan di atas karena kan posisinya, perhatikan, Dani lebih tinggi daripada Dika dan Kania. Jadi urutan yang teratas itu ini 3 orang di atas ini. Ya, ada Tita, ada Ira, ada Dani. Ini pilihannya ada di pilihan yang A. Jadi teman-teman harus urutkan berdasarkan cerita yang ada di soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 5, masih sama, soal analisa, ya. Saya coba perkecil dulu tampilannya. Di sini ada 7 orang murid peserta study tour harus menginap dalam 2 kamar. Kamar pertama dapat memuat 4 orang, ya. Semuanya 4 orang kamar pertama, nggak ada yang 3 orang, ya. Kamar 2 3 orang. Kemudian ada syaratnya nih. Amel tidak mau sekamar dengan Gita. Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Cici ingin sekamar dengan Dina, sedangkan Evi tidak ingin sekamar dengan Fitri. Jika Dina sekamar dengan Amel, jadi ada syarat bersyarat lagi, ya. Nah, pola seperti ini teman-teman langsung aja lihat jawabannya. Perhatikan kata kuncinya itu ada di sini nih. Perhatikan tadi Cici ingin sekamar dengan Dina, ya. Perhatikan kalimat ini, Cici ingin sekamar dengan Dina. Dari pilihan A sampai pilihan E, teman-teman cari yang Cici dengan Dina. Cici dengan Dina itu ada di pilihan yang C. Kita coba pertebal dulu. C dengan D, ya. Ya, Cici Dina ini barengan. Cuma perhatikan syarat berikutnya. Di sini ada Amel tidak mau sekamar dengan Gita. Amel tidak mau sekamar dengan Gita. Berarti kalau ada Amel dengan Gita, berarti dia nggak mau. Amel dengan Gita itu ada di pilihan yang C, ya. Berarti yang C ini salah. Yang C salah, berarti jawabannya yang D, ya. Karena di sini Amel tidak dengan Dita, ya. Sorry, Amel dengan Gita maksudnya. Kalau sedangkan C itu kan Amel ada Dita, ya. Amel dengan Gita tuh, berarti dia syaratnya tidak terpenuhi. Yang tepat adalah pilihan yang D, gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya tentang deret. Di sini ada angka 11, 14, 18, dan 23. Kita perhatikan angka 11 ke 14 ini ditambah 3, ya.
kemudian 14, kemudian ke 18, ini ditambah 4, dan 18 ke angka 23 itu ditambah 5. Udah kelihatan polanya ya. Berarti 23 ke angka berikutnya ditambah 6, itu sama dengan 29, ada di pilihan jawaban yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 7, ini ada dua pola sebetulnya. Jadi pola angka pertama itu 6, 12, 18, dan angka yang titik-titik ini ya, saya kasih tanda warna merah. Pola kedua ada di angka 6, 10, dengan 14. Saya kasih tanda warna biru misalkan. Nah, cuma yang kita cari cuma pola warna merahnya aja, birunya enggak, karena kan cuma ada satu angka di sini. Perhatikan angka 6 ke angka 12 itu dia ditambah 6 ya. Ditambah 6, kemudian dari angka 12 itu ke angka 18 juga ditambah 6. Berarti 18 ke angka berikutnya teman-teman tinggal tambah 6 aja. Itu sama dengan 24. Ada di pilihan yang E. Nomor 8 masih tentang pola bilangan. Ada angka 1, 1, 4, ini merupakan gabungan dari dua pola ya, 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, ini ditambah 3 ya, ditambah 3, tambah 3, tambah 3 kan, cuma yang ditanyakannya ada di pola berikutnya, yaitu 1 ke 5, kemudian ke 9, jadi yang warna merah ya, saya kasih tanda warna merah. Perhatikan angka 1 ke 5 itu dia plus 4, sedangkan 5 kemudian ke 9 itu plus 4 juga. Berarti 9 ke angka berikutnya itu plus 4, yaitu 13. Ada di jawaban yang B. Soal nomor 9, hasil dari 3/4 ditambah 3 dikurangi 2 1/2. Ini soal dari bukunya Pak Alman. Saya coba bahas di sini ya, sang tutor. Angka 3 kita ubah ke bentuk pecahan 3/1 aja, biar kelihatan ada pecahannya. 2,5 saya ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 5/2 ya. Penyebutnya kita samakan menjadi angka 4 aja. Yang 4 udah tetap, nggak berubah, tetap 3 atasnya. Kemudian ditambah, ini kan angka 1, pengen jadi 4 kalikan 4, ataupun kali 4. Ya, 4 kali 3 sama dengan 12, kemudian dikurangi angka 5-nya kalikan 2. Karena kan 2 pengen jadi angka 4 kalikan 2, yang angka 5-nya kalikan 2, jadi 10 di sini ya. Jadi jawabannya adalah 3 ditambah 12, 15, 15 dikurangi 10 itu 5, jadi 5/4. 5/4 ini nggak ada di pilihan, tapi teman-teman ubah ke bentuk pecahan campuran. 5 dibagi 4 itu kan 1 ya, sisanya 1 di atas, jadi 1/4 ada di pilihan jawaban yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada 4/5 ditambah 5 dikurangi 1/4. Kita akan coba kerjakan dengan menyamakan penyebut seperti soal yang tadi. Ini jadikan 5/1 ya, biar seimbang aja, terlihat ada pecahannya. 1/4 teman-teman ubah ke bentuk pecahan biasa, 1 kali 4 4 tambah 1 5, jadi 5/4 di sini, yang satunya hilang. Angka 5 dengan angka 5, 1 dengan 4 teman-teman jadikan angka 20 aja ya. 20 berarti yang 4/5, 4-nya kalikan dengan 4, jadi 16 ya. Yang angka 1 pengen jadi angka 20 kalikan 20 ataupun kalikan 20, berarti jadi 100 ya. Kemudian angka 4 pengen jadi angka 20 kali 5, berarti di atas pun kalikan 5. 5 kali 5 25. Itu ya. Ini kalau teman-teman hitung, anggap aja 100 kurangi 25 kan 75 ya. 75 ditambah 16 itu 91. 91/20, jawaban ini nggak ada karena minta dalam bentuk pecahan campuran. Tetap 20, 91 dibagi 20 itu kan hasilnya 4, yang paling mendekati ya, karena kalau 5 kan kelebihan jadi 100 dia. 4 kali 20 80, 80 ke 91 itu selisihnya 11. Jadi jawaban yang betulnya 4 11/20 ada di pilihan jawaban yang C. Kemudian soal berikutnya dari sang tutor juga di bukunya Pak Alman, ini SKD tahun 2023 atau 2021, saya lupa lagi. Hasil dari 2 ditambah 1/4 dikali 3 dikurangi 1/2. Perhatikan jawabannya minta dalam bentuk desimalnya. Ini udah enak angkanya sebetulnya.
3 dikali 1/4 ini kan sama dengan 3/4 kan, 3/4 gitu ya. Angka 2-nya dengan setengah ini teman-teman bisa kurangkan ya. 2 diambil setengah ini kan sama dengan 1,5 ya. Kemudian 1,5 ditambah 3/4. 3/4 itu sama dengan 0,75. Buat teman-teman yang udah hafal, udah paham, itu sangat membantu sekali ya. Kemudian tinggal jumlahkan aja, 1,5 ditambah 0,75 itu sama dengan 2,25. Kalau misalkan mau pakai cara pecahan yang penyamaan penyebut juga boleh, pasti hasilnya sama ya. Jawabannya di pilihan yang B, 2,25 ya. Jumlah usia adik dan kakak sekarang adalah 36 tahun, sedangkan 6 tahun yang lalu usia kakak sama dengan 3 kali usia adik. Pertanyaannya, berapakah usia adik sekarang? Kita kerjakan pakai pola aljabar aja ya. Misal X itu adalah adik dan Y itu sama dengan kakak, berarti X ditambah Y itu ya, yang sekarang kan, adalah 36. Kalau misalkan saya konversi ke Y seperti ini, Y itu sama dengan 36 dikurangi X. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Kenapa dalam bentuk Y? Karena saya mau substitusi nilai Y-nya. Sehingga nanti langsung diperoleh usia adik. Nah, nanti ketahuan X-nya berapa gitu ya. Kemudian ada keterangan 6 tahun yang lalu nih ya. Ada 6 tahun lalu. Berarti Y dikurangi 6, itu usianya sama dengan 3 kali X dikurangi 6 juga, karena kan 6 tahun yang lalu ya. Ini tinggal dikalikan aja secara aljabar ya, ini tetap Y-nya mau saya substitusi nih, perhatikan Y ini saya ganti dengan 36 min X ya, karena kan pakai metode substitusi, 36 min X, kemudian dikurangi 6, sama dengan 3 kali X, 3X, kemudian 3 dikali negatif 6, jadi negatif 18. Gitu ya. 36 diambil 6, jadi 30 min X, kemudian sama dengan 3X min 18. Yang 3X pindah ke sebelah kiri, min X tetap, ya, ini jadi min 3X, kemudian di sebelah kanan tinggal negatif 18, yang 30 juga pindah ke sebelah kanan, jadi negatif 30. Min X dikurangi 3X itu sama dengan min 4X ya. Ini jawabannya negatif 18 kurangi 30 itu negatif 48. Di kiri ada negatif, di kanan ada negatif, tinggal dihilangkan aja. Jadi 48 dibagi 4 hasil akhirnya, yaitu 12 tahun. Ada di pilihan jawaban yang B. Kemudian soal berikutnya masih satu tipe. Di sini jumlah usia adik dan kakak sekarang, misalkan X itu adalah adik dan Y itu sama dengan kakak ya, berarti X ditambah Y sama dengan 45. Saya ubah dalam bentuk persamaan Y, yaitu 45 negatif X. Ada keterangan 10 tahun lalu. Ini bisa dianggap sebagai persamaan 1, gitu ya, persamaan satunya. 10 tahun yang lalu berarti Y dikurangi 10 itu sama dengan, perhatikan, sama dengan 4 kali usia adik, berarti 4 kali, ini X-nya juga dikurangi 10. Y-nya saya ganti dengan 45 min X ya, supaya langsung dapat nanti nilai X-nya, negatif 10, sama dengan 4 kali X 4X, dikalikan negatif 10, jadi negatif 40. Perhatikan 45 dengan 10 saya kurangi, jadi 35 negatif X sama dengan 4X negatif 40. Min X tetap di kiri, 4X-nya pindah jadi negatif, kemudian negatif 40 tetap. 35 pindah ke sebelah kanan, jadi negatif 35. Ya. Min 5X sama dengan negatif 75. Kiri kanan ada negatif, bisa dicoret, hasilnya 75 dibagi 5 itu adalah 15 ya. Jadi usia adik 15 tahun ada di pilihan yang D. Kemudian di sini ada perbandingan kuantitas. Untuk membuat 6 loyang kue diperlukan 8 butir telur. Kita buat persamaannya. Atau saya coba enter dulu ke bawah biar kelihatan. Gini ya. Berarti 6 loyang itu perlu 8 butir telur kan, sedangkan di P-nya itu banyak telur yang diperlukan untuk membuat 15 loyang. Ini perbandingan senilai
teman-teman tinggal bandingkan aja. Jadi 6/15 itu sama dengan 8/X ya. 8/X ini tinggal dicoret-coret aja bisa. Perhatikan 6 dengan 15 saya bagi 3 ya. Yang 6 dapat 2, 15 dapat 5. Kemudian angka 2 dengan 8 saya coba perkecil lagi. Bagi 2 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4. Sehingga nilai X-nya adalah 20 ya. Jadi X-nya 20 atau P-nya kita bisa tulis sama dengan 20 di sini. Kemudian Q itu adalah 15% dari 200. Kita coba jabarkan langsung. Q itu sama dengan 15% dikali 200 ya. 15% itu kan sama dengan 15/100 ya. Perhatikan angka 2-nya, angka 0-nya bisa kita coret 2 di bawah dan 2 di atas. 15 kali 2 sama dengan 30. 15 kali 2 sama dengan 30, berarti Q-nya sama dengan 30. Bisa kita simpulkan nilai P lebih kecil daripada Q ya. Jawabannya dari pilihan yang B. 20 lebih kecil daripada 30, betul. P dikurang lebih kecil daripada Q. Soal berikutnya, nomor 15, perhatikan tabel berikut ini, ada P dengan Q, ada pecahannya juga. P itu 1/2 ditambah 2/3, sedangkan Q ini 3/4 ditambah 4/5. Untuk membandingkan pecahan, teman-teman boleh kerjakan yang P dulu, atau kalau cara keseluruhannya, teman-teman bisa langsung jadikan angka berapa nih? 2, 3, 4 dengan 5, ya. 2, 3, 4, 5, itu teman-teman jadikan angka 60 aja ya. Ini saya jadikan angka 60, jadi nggak satu-satu ngerjainnya, biar nanti akhirnya bisa langsung ketebak ya. Yang angka 2 pengen jadi angka 60 kali 30 ya, berarti 30 di atas, sedangkan yang angka 3 pengen jadi angka 60 kali 20, berarti di sini kali 20 atasnya jadi 40. Ini sama dengan 70/60 teman-teman, 70/60. Ini untuk yang P-nya kan. Nah, sekarang yang Q-nya kita jadikan juga per 60. Nanti terakhir tinggal bandingkan saja. Yang angka 4 dikalikan berapa? Jadi angka 60 kali 15 ya. Berarti yang 30 kali 15. 15 kali 3 itu 45. Kemudian yang angka 5 pengen jadi angka berapa? 60 itu dikalikan 12, berarti ditambah dikali 4 kali 12, ini 48 gitu ya. Ini udah terlihat jelas lebih banyak yang ini hasilnya. Jadi 90 berapa nih? 93/60 ya. Saya coba cek lagi, ini dikalikan 15/45, dikalikan 12/48, ini jadi 13 dengan 93, betul. 93 dengan 70 jelas lebih besar yang Q ya, berarti ya. Berarti atau P lebih kecil daripada yang Q. Lihat angka 70 dengan angka 93 karena udah sama-sama angka 60. Berarti jawabannya dari pilihan yang B. Soal nomor 16, perhatikan tabel berikut. Di sini ada P, yaitu harga beli sebuah barang jika dijual 168.000 dan mendapat keuntungan 12% ya. Kemudian Q-nya 151.000 angkanya. Kita cari tahu dulu harga beli itu. Rumusnya adalah harga jual, teman-teman bagi langsung dengan 100% ditambah persentase untungnya. Berarti harga belinya atau P-nya itu akan sama dengan 168.000 ya, dibagi 100% ditambah dengan 12%. Ini sama artinya dengan 168. Teman-teman bagi dengan 112%. Kalau teman-teman hitung ini diperoleh angka 150.000 ya. P-nya 150.000, sedangkan Q-nya itu 151.000. Jadi nilai P ya, P itu berarti lebih kecil atau nilai Q-nya lebih besar daripada nilai P dibandingkan dengan pilihan jawaban yang tersedia ya. Jawaban di pilihan yang C. Q lebih besar daripada P. Kemudian ini soal perbandingan ya, untuk mengecat 3/5 bagian dinding ya, 3/5 itu dia diperlukan
waktu sekitar 4,5 jam. 4,5 jam kan. Sekarang kalau misalkan sisanya berapa? Sisa itu berarti teman-teman kurangi, anggap aja satu pekerjaan ya, berarti 1 dikurangi 3/5. 1 dikurangi 3/5 itu berarti sisanya tinggal 2/5 pekerjaan lagi yang belum selesai. Jadi kalau misalkan 3/5 itu dapat 4,5 jam, nah kalau sisanya sekarang berapa? Sisanya berarti kan 2/5, ini kita misalkan dengan X gitu ya. Ini bisa kita bandingkan, cuma dia pecahan, nggak apa-apa. Kita akan coba ubah bentuk soalnya aja. Ini jadi 3/5. Ini saya ubah jadi bagi ini ya, biar nggak kebanyakan per. 2/5. Kemudian sama dengan 4,5 per X. Ingat, pembagian berubah jadi tanda kali, tapi harus dibalik. Ini 5/2. Perhatikan, ini bisa kita habiskan. Angka 5-nya ini juga habis ya. Sehingga bisa kita tulis bentuk soalnya menjadi 3/2 sama dengan 4,5 per X. Gitu ya. Bisa langsung kali silang, boleh. 3 dengan 4,5 bisa saya sederhanakan. Ini jadi 1 ya, ini jadi 1,5. Gitu, kalikan silang aja. 2 kali 1,5 sama dengan 3 ya. Jadi waktunya 3 jam. 3 jam itu ada di pilihan yang A. Lanjut ke soal berikutnya tentang kecepatan ini ya. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tetap, kecepatannya konstan. Jarak 60 km itu ditempuh dalam waktu 45 menit ya, dengan kecepatan yang sama karena konstan. Waktu yang diperlukan kalau jaraknya 140 ya, ini perbandingan perbandingan senilai, karena semakin lama semakin jauh juga jaraknya ya. Kemudian kita bandingkan, ini jadi 60 per 140 sama dengan 45 per X gitu ya. Teman-teman bisa coret nolnya 1 di atas, 1 di bawah. Kemudian angka 6 dengan 14 dibagi 2 lagi boleh, dibagi 2 dapat 3, 14 bagi 2 dapat 7. Perhatikan angka 3 dengan 45 bisa kita coret lagi, bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 15, kalikan silang. X 7 kali 15 itu ada di 105 ya. Kita ubah ke bentuk jam dengan menit, berarti 105 itu kan sama dengan 60 menit ya. Atau saya coba tulis di bawah lagi deh. 105 menit itu ya, biar gampang nulisnya. 105 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. Jadi sama dengan 1 jam ditambah 45 menit, ada di pilihan jawaban yang C. Ini ada soal cerita tentang upah pegawai ya. Ini soal lama sebetulnya, cuma nggak apa-apa kita bahas karena siapa tahu muncul tipe-tipe soal seperti ini ya. Upah pegawai harian 15.000 per jam diberikan untuk waktu kerja dari pukul 8 sampai 16 dan 20.000 di atas pukul jam 16 ya, di atas pukul 16 berarti jam 5 ke atas ya, jam 5, jam 6 itu udah beda harganya. Jika seorang pegawai mendapat upah 200.000, maka ia pulang jam berapa? Ya, berarti kan total uangnya itu 200.000, ini tuh dia kerja pasti dari jam 8 ya. Kita akan coba cari tahu dulu dari jam 8 sampai dengan jam 16 itu ada berapa jam totalnya. Ini kan ada 8 jam kan, berarti yang 8 ini kita kalikan dengan 15.000. Cuma kita nggak tahu nih, misalkan dia lembur berapa jam kan, misalkan dengan A dikalikan V-nya 20.000. Nah, kita tinggal cari aja. 200.000 sama dengan 8 kali 15 kan 120.000 ya, ditambah 20.000 A, 20.000 A ini sama dengan 200.000 kurangi 120, dia pindah ruas. Ini cuma pindah posisi aja ya. Sama dengan 80.000 ya, dibagi nanti A-nya, yaitu 80.000 dibagi 20. Ini hasilnya 4, jadi cuma 4 jam. Jadi 2 jam 20.00,
jam 16.00 teman-teman ditambah 4 jam, jadi jam 20.00. Itu ada di pilihan yang C. Soal nomor 20, 3 pekerja bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 48 hari. Berapa banyak pekerja yang diperlukan jika pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 9 hari? Di sini ada 3 pekerja, pingin beres, bisa beres 48 hari. Sedangkan di sini ada X pekerja, ya kita nggak tahu berapa, ini harus beres 9 hari. Ini perbandingan, terbalik nilai ya, perbanding terbalik ini. Jadi perbandingannya adalah 3 per X, ini bukan 48 per 9, tapi dibalik ya, 9 per 48. 9 per 48, tinggal kita lakukan proses coret-mencoret. 3 dengan 9 bisa kita sederhanakan, dapat 1, dapat 3, kemudian 3 dengan 48 juga bisa. 3 bagi 3, 1, 48 bagi 3 itu 16. Langsung kalikan silang, jadi 16 pekerja maksudnya. Dan ini bukan tambahan ya, jadi nggak usah dikurangkan dengan 3 orang, karena nanti jawabannya bakal jadi 13. Tapi dia hanya nanya berapa total pekerjaannya atau banyak pekerja yang diperlukan. Jawabannya 16 pekerja. Soal nomor 21, 6 pekerja dapat membuat 4 kursi dalam waktu 8 hari. Berapakah banyak pekerja yang diperlukan untuk membuat 10 kursi dalam waktu 15 hari? Perhatikan di sini ada produk. Itu adalah banyaknya orang yang kerja dikali banyaknya hari. Ya, produknya ada 4 kursi. Kemudian orangnya ada 6 orang, kemudian harinya perlu 8 hari ya. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua itu pengen bikin 10 kursi. Kita nggak tahu ini orangnya berapa, kita misalkan dengan A aja gitu ya. Kemudian dalam waktunya 15 hari. Kita bisa buat perbandingannya langsung. Jadi 4 per 10. 4 per 10 sama dengan 6 dengan 8, kemudian ini A kali 15, anggap aja 15A gitu ya. Kemudian 4 dengan 10 kita perkecil, masing-masing bagi 2, dapat 2, ini dapat 5, kemudian 5 dengan 15, ini dapat 1, 15 bagi 5-nya dapat 3. Perhatikan angka 6 dengan 3 ya, ini dapat 1, ini habis 3-nya, 6-nya tinggal 2 di sini. Ada angka 2 sebelah kiri, ada angka 2 sebelah kanan, bisa kita coret 2-nya. Ini dapat 1 itu ya. Berarti nilai A-nya tinggal kalikan aja 8. Ini paling sederhana. Teman-teman mau kali silang langsung boleh ya. Kalau saya lebih suka coret-mencoret selama dia masih bisa dicoret. Jadi untuk buat 10 kursi dalam waktu 15 hari dibutuhkan sekitar 8 pekerja. Lanjut lagi dengan tipe soal yang sama. Di sini ada 3 buah kursi yang dikerjakan oleh 5 orang dalam waktu 7 hari ya. Kalau misalkan mau buat 12 kursi, harus berapa nih orangnya? Kalau mau beres dalam waktu 14 hari. Teman-teman bisa langsung bandingkan aja. 3 per 12 sama dengan 5 dengan 7, kemudian misalkan A dikali 14 atau 14A gitu ya. Tinggal dicoret-coret aja kalau bisa ya. 3 dengan 12, ini dapat 1 per 4. Kemudian 14 dengan 7, yang 7-nya habis. 7-nya tinggal 1 gitu ya. 14 bagi 7-nya berarti 2. Ya. 4 bagi 2, perhatikan ini dapat 1, ini dapat 2. Tinggal kalikan silang, 1 bisa dihapus ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi A-nya sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka, boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.